Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Siapa yang tidak hadir anak-anak hari ini? Amal sama Nia sama Siti. Ada yang tahu keadaan mereka? Tidak mau. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis terkait debit dan persamaan kontinuitas. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mereview sedikit pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang tahu apa materi pertemuan sebelumnya? Fluida statis, Bu. Nah, betul. Di mana pertemuan sebelumnya yaitu fluida statis. Nah, apakah dari Anda masih ingat apa itu fluida statis? Oke, Alsa. Fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak atau diam. Dia tidak mengalami aliran. Nah, betul ya. Di mana fluida statis itu merupakan fluida yang diam atau tidak mengalami aliran. Nah, bagaimana dengan contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang masih ingat apa saja contoh-contoh dari fluida statis? Oke, Nama silakan. Air dalam gelas, Bu. Oke, siapa lagi? Oke, Rina. Udara di dalam balon tertutup. Ada lagi? Ananda? Oke, Beva. Minyak dalam botol tertutup, Bu. Nah, betul ya. Yang dibilang oleh Ananda semua itu merupakan contoh-contoh dari fluida statis dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk pada pertemuan kali ini mengenai fluida dinamis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama itu Ananda dapat memahami sifat-sifat fluida ideal dengan benar. Yang kedua, Ananda memahami konsep debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Ananda dapat menerapkan konsep debit dan persamaan kontinuitas dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, Ananda dapat menentukan debit dan persamaan kontinuitas dalam perhitungan fisika dengan baik melalui metode eksperimental. Nah, untuk topik fluida dinamis, kita di sini membahas mengenai dua topik. Yang pertama ada debit dan azas kontinuitas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran inti pada pertemuan hari ini, Ibu mau melihatkan sedikit video untuk pemahaman awal Ananda. Oke, kita lihat sama-sama ya. Hal-hal tadi sangat berhubungan dengan konsep fluida dinamis. Fluida sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat mengalir mencukup bercair dan cerdas, seperti air, sirup marjan, dan juga udara. Selain itu, ada beberapa zat padat yang bisa disebut dengan fluida. Salah satunya adalah glycer. Untuk fluida dinamika atau bisa disebut fluida beracun, merupakan fluida yang disebut dengan keadaan mudah. Dalam video kali ini, kita akan pelajari tentang fluida ideal, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Membuat analisa fluida dinamis menjadi sederhana, maka diperkenalkan konsep fluida ideal. Fluida ideal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap fluida yang kita pelajari itu tidak ternampakkan. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena tekanan. Yang kedua, kita anggap fluida ini memiliki aliran laminar, yaitu aliran yang mengalir mulus dan sempurna, tidak bergerak acak atau turbulensi. Yang ketiga, yaitu fluida ini tidak memiliki viskositas,
Maksudnya, fluida ini encer dan mudah mengalir seperti air dan udara serta tidak memiliki ketentuan seperti madu atau oli. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang Anda ketahui mengenai fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir baik berupa gas maupun cair dengan kondisi ideal. Nah, betul ya, di mana fluida dinamis ini merupakan fluida yang mengalir baik berupa gas maupun cair dalam keadaan ideal. Berbeda dengan fluida statis tadi, fluida statis kan diam dan tidak mengalir, sedangkan fluida dinamis ini mengalir. Nah, coba Anda perhatikan masalah di depan, di mana di sini ada orang yang menyiram tanaman. Apakah Anda pernah menyiram tanaman? Nah, di sini ketika kita menyiram tanaman, pernah tidak kita pernah tidak Anda menekan sebagian selang itu? Oke, pernah ya. Apakah kecepatan air yang keluar akan semakin cepat, semakin lambat, atau tetap seperti itu? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis atau prinsip dari kontinuitas itu sendiri. Oke. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, fluida dinamis ini merupakan fluida yang mengalir baik dalam berupa gas maupun cair dengan kondisi ideal. Nah, kondisi ideal di sini yaitu ketika fluida mengalir dalam keadaan konstan atau tetap. Nah, dalam video tadi telah disebutkan ciri-ciri Anda. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari fluida dinamis? Nah, betul ya. Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Oke, Alfa. Viscous dan non-viscous, Bu. Siapa lagi Nanda? Oke, Nina. Compressible dan non-compressible, Bu. Nah, betul ya. Berarti Ananda menyimak video yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, gimana ciri-ciri umum dari fluida ini? Yang pertama yaitu tunak dan non-tunak. Yang kedua yaitu turbulen dan laminar. Di sini turbulen. Yang kedua yaitu turbulen dan laminar. Di sini turbulen dan laminar ini merupakan garis lurus atau streamline. Yang ketiga ada compressible dan non-compressible, dan yang keempat viscous dan non-viscous. Nah, di sini juga ada sifat dari fluida dinamis atau ideal. Di antaranya yang pertama yaitu merupakan aliran tunak. Di video tadi juga sudah dijelaskan ya, ada sifat dari fluida dinamis yaitu aliran tunak, di mana kecepatan aliran di suatu titik tetap terhadap waktu. Yang kedua yaitu tidak termampatkan, di mana artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Yang ketiga, sifat dari fluida ideal ini merupakan tidak kental, sesuai dengan pengertian fluida ideal itu sendiri yaitu mengalir. Yang keempat yaitu alirannya memiliki garis lurus, dan yang keempat dapat berpindah tanpa mengalami gesekan sehingga viskositasnya sama dengan nol. Nah, kita akan mempelajari mengenai debit fluida. Siapa yang dari Anda yang tahu apa itu debit? Pengertian umum debit, siapa yang tahu Anda? Oke, Alfa, silahkan. Debit itu merupakan volume aliran zat per satuan waktu. Nah, betul ya. Di mana debit itu merupakan volume atau laju aliran air. Nah, besarnya debit ini menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik, di mana Q sama dengan volume per waktu.
besaran yang dinamakan debit tadi yang merupakan laju aliran air atau volume air yang mengalir tiap waktunya atau kita lambangkan dengan Q. Nah, coba Anda perhatikan gambar di depan. Di sana ada dua keadaan yang Anda. Nah, pertama itu ada ember yang diisi oleh air, yang kedua ada gelas yang diisi oleh air. Nah, kedua wadah ini yang mana yang lebih cepat penuh? Menurut Ananda yang lebih cepat penuh yang mana? Gelas. Nah, kenapa jawaban Anda gelas? Kecil. Nah, betul ya, kecil karena gelas volumenya lebih kecil daripada ember. Itu sesuai dengan konsep dari fluida dinamis yang tadi kita pelajari tadi. Nah, ini ada masalah yang kedua, di mana ember pertama ini menggunakan selang tambah ditekan dan ember kedua ini menggunakan selang yang ditekan. Nah, menurut Ananda bagaimana perbandingan waktu kedua ember tersebut terisi penuh? Yang mana yang lebih cepat penuh, ember 1 atau ember 2? Nah, Dinas? Ember 1 tanpa ditekan biasanya lebih cepat terisi penuh dibandingkan dengan ember 2 yang menggunakan selang yang ditekan. Nah, betul ya, di mana ember 1 ini lebih cepat penuh ketimbang ember 2 karena menekan selang memang meningkatkan kecepatan semprotan air, tetapi mengurangi volume air per detik yang dikeluarkan. Nah, dari situ kita ketahui yaitu semakin besar volume air, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, di mana Q atau debit itu merupakan volume per satuan waktu. Oke, Nanda, tadi kan sudah ada menghitung debit Q tadi. Di sini ada juga menghitung dengan cara lain yaitu V di sini yaitu volume sama dengan luas penampang dikali X yaitu jarak, yang kedua yaitu T atau waktu sama dengan jarak per volume, dan debit sama dengan luas penampang dikali volume. Nah, Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Di mana di sini ada simulasi PET. Ibu harap Ananda bisa mengerjakannya. Baca dulu prosedur-prosedur yang telah dilengkapi di LKPD. Jika nanti ada yang ragu, ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk pengerjaan. Nah, gini. Nah, bagaimana Ananda? Ada kesulitan? Apa yang ditanyakan? Nanti jika ada yang masih ditanyakan ya. Bagaimana Ananda? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu? Tidak, Bu. Nanti kalau sudah siap, kasih tahu ya. Iya, Bu. KPD yang dikerjakan? Sudah, Bu. Siapa yang mau tampil? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ada apa Nanda? Bisik-bisik. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD. Soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Norman. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan. Jadi luas penampang selang berpengaruh langsung terhadap debit air yang dihasilkan, di mana semakin besar luas penampang selang, semakin besar debit air yang mengalir sehingga wadah akan lebih cepat penuh, dan begitu juga sebaliknya. Soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Ami. Soal kedua
bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar? Jawabannya, luas penampang selang berbanding terbalik dengan kecepatan fluida yang keluar. Jika luas penampang diperbesar, kecepatan aliran berkurang. Sebaliknya, jika luas penampang diperkecil, kecepatan aliran meningkat. Prinsip ini dapat diamati saat menekan ujung selang. Semakin kecil bukaan, maka semakin kencang semburan air yang keluar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Baiklah, kesimpulan dari pengerjaan KPD kami di mana luas penampang selang berpengaruh terhadap debit air dan kecepatan aliran fluida. Semakin besar luas penampangnya, debit air akan mengalir semakin besar, tetapi kecepatan alirannya berkurang. Hal ini sesuai dengan hukum kontinuitas yang menunjukkan bahwa luas dan kecepatan berbanding terbalik untuk menjaga keberlangsungan aliran fluida. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada ibu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kembali ke tempat. Nah, apakah ada jawaban yang berbeda kelompok 2? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi pada kelompok 1 kesimpulannya menyebutkan yaitu hukum kontinuitas. Nah, di sini ada prinsip kontinuitas. Nah, apa sih itu prinsip kontinuitas? Nah, pada permasalahan pertama tadi telah Ibu sebutkan saat kita menekan sebagian selang bagaimana kecepatan air yang keluar, apakah semakin besar atau semakin kecil. Bagaimana pendapat Ananda setelah kita mempelajari fluida dinamis tadi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, siapa yang bisa menjawab Ananda? Oke, Alfa, silakan. Jawabannya itu semakin besar, Bu, karena saat sebagian selangnya itu ditekan, jadi kecepatannya itu semakin besar. Nah, betul ya. Dimana kecepatannya semakin besar. Di sini berlaku hukum atau prinsip kontinuitas, di mana semakin kecil luas penampang maka kecepatan airnya juga akan semakin cepat, di mana hasil parkasial kedua luas akan sama. Nah, di sini ada matematisnya, yaitu luas penampang di titik 1 dan volume di titik 1 ini sama dengan luas penampang di titik 2 dan kecepatan dan volume di titik 2. Di sini juga Q masuk sama dengan Q keluar. Di sini yaitu merupakan prinsip atau persamaan dari kontinuitas. Jadi prinsip kontinuitas ini diimplementasikan sifat gas ideal tak termanfaatkan. Oke, Ananda, siapa yang dapat menyebutkan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa? Untuk kesimpulannya, jumlah fluida yang mengalir dalam pipa air setiap waktu disebut debit aliran. Jika sejumlah massa yang dialirkan sangat banyak dan waktu singkat, maka debit fluida menjadi sangat besar. Selain bergantung pada volume dan waktu, debit juga sangat dipengaruhi oleh penampang laju air dan kecepatan. Itu artinya semakin besar penampang air dan semakin besar laju aliran fluida akan semakin besar pula debit aliran. Nah, bagus ya Rina, kita beri aplaus kepada Rina. Nah, kita sudah di ujung pembelajaran ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda, di mana tugasnya itu berupa soal mengenai fluida dinamis yang telah kita pelajari tadi. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas ini terlebih dahulu untuk ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu dinamika partikel. Ibu harap Ananda bisa membaca terlebih dahulu materi dinamika partikel agar kita
aktif dalam pembelajaran berikutnya. Oke, Nanda, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas harap memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita ini dapat diambil manfaatnya oleh Ananda, dan Ibu juga berterima kasih kepada Ananda. Ananda berpartisipasi aktif sekali dalam pembelajaran ini. Kita beri aplaus dulu kepada Ananda semua. Oke, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.